warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afira Datul Mafira dari jurusan Tadris IPS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul On Way ANOVA. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta pengujian dari On Way ANOVA. Yang pertama yaitu pengertian On Way ANOVA. On Way ANOVA adalah salah satu metode parametrik dalam uji perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan rataan dua atau lebih populasi yang saling bebas. Dengan kata lain, pada metode ini akan membandingkan sekumpulan data dengan kumpulan data yang lain, lebih dari 2 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat uji statistik, yaitu analisis varians. Menurut Hakim, analisis varians merupakan uji hipotesis mean lebih dari 2 populasi. Analisis varians yang digunakan adalah On Way ANOVA atau ANOVA satu arah. On Way ANOVA bisa dikenal dengan nama On Vector Complete Randomized Descent of ANOVA, yaitu adalah uji hipotesis beda mean atau lebih dari 2 populasi jika setiap anggota yang terlibat dalam pengukuran bebas untuk terletak di populasi mana saja. Artinya, tidak ada kesenjangan untuk mengatur letak suatu anggota dalam suatu populasi tertentu, sehingga disebut completely randomized. Menurut Ilham Zain, uji ANOVA satu arah On Way ANOVA adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian On Way ANOVA. Perhitungan dalam ANOVA didasarkan pada variance walaupun tujuannya adalah menguji beberapa perbedaan rata-rata. Hal ini telah disinggung di muka pada saat membicarakan rata-rata 2 populasi. Kita baru bisa mengatakan bahwa rata-rata tersebut berbeda apabila telah dilihat pula variabelnya. Ukuran yang baik untuk melihat variabilitas adalah penyimpangan buku maupun varians. Derajat kebebasan DK dalam ANOVA akan banyak variabilitas. Oleh karena itu ada 3 macam variabilitas, maka DK pun ada 3 macam, yaitu yang pertama, derajat kebebasan atau variabel antar kelompok sebesar N1. Yang kedua, derajat kebebasan untuk variabel dalam kelompok DK dalam kelompok. Di samping itu, DK dalam kelompok dapat pula dicari dengan rumus derajat kebebasan variabel dalam kelompok, yaitu sama dengan N dikurangi oleh K. Nah, di sini yang dimaksud dengan K dan N adalah K adalah banyaknya kelompok, N adalah jumlah sampel keseluruhan. Derajat kebebasan untuk variabel antara kelompok sebesar K1. Hal ini disebabkan karena derajat kebebasan di sini terikat dengan banyaknya kelompok seperti halnya variabel antar kelompok. Sekian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai One Way ANOVA. Selanjutnya adalah rumus One Way ANOVA. Hipotesis HO tidak ada perbedaan mean dan data kelompok, sedangkan H1 ada perbedaan mean dan data kelompok. Selanjutnya adalah tabel ANOVA dan uraian rumus. Dalam tabel ANOVA terdapat variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan F hitung. Seperti dalam tabel, K adalah jumlah kelompok kategori dan N adalah jumlah data dalam kelompok kategori.
Selanjutnya adalah kaidah keputusan. Jika nilai Fn kurang dari F tabel, maka HO diterima. Jika nilai Fn lebih besar dari atau sama dengan F tabel, maka HO ditolak. Kesimpulan, jika HO diterima, maka tidak ada perbedaan mean dalam data kelompok kategori. Jika HO ditolak, maka ada perbedaan mean dalam kelompok kategori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksidia Ayu Putri Marianisma dengan NIM 208180029. Nah, di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah perhitungan, contoh kasus dan penyelesaian analisis one way ANOVA. Adapun judul yang saya ambil adalah perbedaan keefektifan penerapan moda pembelajaran A, B, dan C pada kelas statistika. Nah, berikut adalah datanya. Permasalahan yang diambil di sini adalah ujilah apakah ada perbedaan rata-rata keefektifan yang signifikan antara pembelajaran A, B, dan juga dengan C. Nah, yang pertama di sini menggunakan analisis komparasi dengan perhitungan manual. Adapun langkah pertama yang ditempuh adalah membuat tabel perhitungan. Nah, seperti ini ya tabel perhitungannya. Ada responden, ditulislah respondennya apa, kemudian data yang akan ditulis itu YA, YB, dan YC-nya ditulis. Kemudian ditotal, Y totalnya berapa, kemudian YA kuadratnya berapa, YB kuadratnya berapa, YC kuadratnya berapa, dan kemudian Y kuadratnya ditotal. Sehingga di sini diketahuilah hasilnya, yaitu sejumlah 162.119. Adapun keterangannya di sini adalah N1 sejumlah 20, N2 sejumlah 19, dan N3 sejumlah 18, sehingga N total sejumlah dengan 57. Langkah kedua adalah menghitung nilai SST. SST di sini dengan rumus sigma X kuadrat total dikurangi sigma X total kuadrat per N total. Nah, adapun hasilnya adalah 6.217,929825. Nah, selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu menghitung nilai SSB. SSB dengan rumus sigma X1 kuadrat per N1 plus sigma X kuadrat X2 kuadrat per N2 plus sigma X3 kuadrat per N3 min sigma X total kuadrat per N total, sehingga di sini dihasilkan hasilnya adalah 2,3929829. Adapun yang selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu menghitung nilai SSB. SSB dengan rumus SST min SSB. Dengan hasil di sini diketahui bahwasannya 6.215,5368421. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai MSB. MSB di sini dapat diukur dengan atau dapat dihitung dengan rumus SSB per DF. DF diketahui dengan koefisien 2, yaitu dengan nilai MSB tadi bahwasannya 2,3929829, sehingga diketahui hasilnya adalah 1,196494145. Nah, selanjutnya langkah yang keenam adalah menghitung nilai MSW. MSW di sini dengan rumus SSW per DF. DF diketahui di sini adalah 54, sehingga hasilnya adalah 115,1025341113. Nah, selanjutnya adalah langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh di sini adalah membuat tabel ANOVA, di mana terdiri dari variation, DF, sum of square atau SS, mean squares atau MS. Nah, between group dari variasinya tuh terdiri dari between group, within group, dan juga total. Kemudian DF-nya 2, 54, dan juga 56. Semua tadi hasilnya tuh dimasukkan di sini. Nah, SS-nya tuh terdiri dari SSB, SSB, dan juga SST. Dan MS-nya itu terdiri dari MSB dan juga MSB. Selanjutnya itu tadi ditaruhlah dalam sebuah tabel sehingga memudahkan kita untuk melihat hasilnya. Nah, selanjutnya adalah langkah yang ke-8 adalah menghitung nilai F-hitung. F-hitung di sini dengan rumus MSB per MSB, sehingga diketahuilah hasilnya bahwasanya 0,01039500528.
Nah, selanjutnya adalah langkah yang ke-9, yaitu menguji keberartian atau signifikasi perbandingan rata-rata variabel YA, YB, dan YY dengan one way ANOVA. Adapun hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel YA, YB, dan juga YC, sedangkan HI ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel YA, YB, dan YC. Adapun statistik ujinya, yaitu F hitung tadi kan sejumlah 0,010395000528 sehingga dapatlah dibulatkan menjadi 0,0104. Nah, F tabelnya di sini adalah di mana dapat melihat tabel distribusi F di mana F alpha 2 dan juga 54, yaitu tabel kolom 2 yaitu nomor 54 ya. Nah, sehingga diketahuilah F tabelnya di sini yaitu 3,17. Adapun keputusannya di sini adalah karena F hitung kurang dari F tabel, maka gagal tolak HU. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara penerapan model pembelajaran A, B, dan juga C. Selanjutnya yang kedua adalah analisis komparasi dengan perhitungan SPSS. Langkah yang pertama adalah bukalah Microsoft Excel, lalu ketikkan angka sesuai dengan soal yang akan diujikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah buka program SPSS. Klik variable view dan definisikan dengan mengisi kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama itu ada kolom name. Pada baris pertama diisi dengan YA underscore YB underscore YC. Baris kedua dengan responden. Kemudian yang kedua adalah kolom tipe diisi dengan numerik, kolom width diisi dengan angka 8, kolom desimal adalah angka 0, dan kolom label dikosongkan. Kemudian kolom value baris kedua diisi dengan klik value sama dengan 1 dan tabel YA. Value sama dengan 2 dan label sama dengan YB, value sama dengan 3 dan label YC. Nah, selanjutnya adalah kolom missing diisi dengan none, kolom diisi dengan 8, kolom like pilih right, dan kolom measure pilih scale. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu klik data view, kemudian ketikkan masing-masing data untuk variabel YA underscore YB underscore YC dan responden. Untuk keamanan data, sebaiknya dilakukan penyimpanan atau saving, kemudian beri nama file komparasi one way ANOVA atau sesuai dengan keinginan kita. Copy angka yang sudah diinput di Microsoft Excel ke aplikasi SPSS seperti gambar di samping ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah langkah yang keempat. Jika data sudah tertulis dengan benar, maka klik menu analisis, kemudian pilih compare, min, dan pilih one way ANOVA. Selanjutnya adalah langkah yang kelima. Pilih kotak dialog tersebut, klik keefektifan, masukkan ke dalam kotak dependent list, lalu klik model masukkan ke dalam kotak faktor. Dan yang terakhir adalah langkah yang keenam, yaitu klik OK untuk mendapatkan outputnya. Nah, kalau sudah mendapatkan ini berarti sudah selesai. Inilah hasil dari perhitungan dengan menggunakan SPSS. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar.